أن الله تغشم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وإلى أرواح مشايخ هذه البلدة أن الله تغشم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وعلى من وأسلافنا الصالحون في افتتاح مجالسهم وأدخلنا يا الله في نياتهم وأعمالهم على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى المؤلف الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وما زلنا في الفصل الأول في أخبار شتى من أحوال صلى الله عليه وسلم. Masih di fasal yang pertama daripada akhbarin syatta, khabar yang bermacam-macam, berita yang bermacam-macam, min ahwali sallallahu alaihi wasallam, daripada keadaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adalah wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihil aymana awil aysari awil aysari wa yaqulu assalamu alaikum assalamu alaikum. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza atahu al-fai'u qasamahu fi yawmihi fa'atal al-ahila hazzaini wa atal al-azaba hazzan. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza utiya bis-sabyi a'ta ahlal baiti jami'an karahiyatan ay yufarriqa bainahum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajulun fara'a fi wajhihi bishran akhadha bi yadihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a bil ismil qabih hawwalahu ila ma huwa ahsanu minhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatafa'alu wa la yatatayyaru. Wa kana yuhibbul ismal hasana. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza wajada ar-rajula raqidan ala wajhihi laysa ala ujzihi shay'un raqadahu bi rijlihi wa qala hiya abghadur rikdati ila Allah ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil bahi wa yanha 'anit tabattuli nahyan shadidan ay ya'muru bit tazawuji wa yanha an tarkihi. Masih berkaitan berita-berita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermacam-macam. Makanya dalam setiap poin ini dimulai wa kana sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam, wa kana, dan berpindah-pindah macam-macam yang disampaikannya. Dan malam ini melanjutkan daripada pengajian yang telah lewat. Setelah berapa Selasa libur, ya alhamdulillah masih banyak penggemarnya. Ada yang datang kadang libur juga bukahan kada ya.
Alhamdulillah tetap aja, semoga istiqomah kita seberataan, baik dalam mengaji, dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, dalam segala hal kebaikan. Kita diberikan oleh Allah taufik untuk beristiqomah dalam ibadah kita, dan semoga terus sampai kita wafat menjemput, maka kita tetap istiqomah dalam ibadah kita. Ini doanya kena konsentrasi, tercium bau apa nih? Bau kegodok. Kayaknya buat wadak. Jadi hilang konsentrasi. Naam, wa kana sallallahu alaihi wasallam. Jadi selanjutnya, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa kana dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin, apabila mendatangi pintu suatu kaum, baik rumah seseorang ataupun kumpulan seseorang, apabila beliau mendatanginya apa? Lam yastaqbilil bab, tidak menghadap pintu langsung. Jadi kalau datang beelang ke rumah orang mengetok lawang, jangan pas di muka lawang langsung. Sebab karena pas orang buka lawang langsung terhati, maka bakal pinggir sedikit. Jadi yang ngetok lawang kayak ini, maka kita posisinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Itu adab. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul. Jadi kita kan mau umpati Rasul. Lam yastaqbilil baba, tidaklah menghadapi akan pintu, min tilqa'i wajhihi, daripada di hadapan wajah langsung. Atau misalnya di hadapan pintu juga, lalu dibukakan orang lawang, maka kita berpaling dulu. Jadi pas kita mengetok lalu orang bukai, kita berpaling. Karena pas sudah orangnya itu ada di hadapan kita, atau pintunya terbuka sedikit aja, hanya berhadap lawan orang tuan rumah tadi, Assalamualaikum, lalu kemudian adakah Guru Hamdani, ya misalnya. Pas nanti tahu ini Guru Hamdani serangan, aja sidin hadangi dulu teman aku mengiyakan. Ada kan kejadian gitu, mencari guru, gurunya lagi masih sing betapih aja sidin, sempol-sempolan baju kaos, lalu datang orang beelang, betakun adakah guru jar? Ada di sidin. Ada ngis teman ikam duduk sini dulu, masuk sidin ke dalam, besalin baju nang bagus, lalu keluar itu. Tadi ikam mencari siapa ya sidin? Anu guru. Ini orangnya. Datang tahu orangnya, asalnya nangar apa beelang nak mencari guru, tapi gurunya tahu nang mana orangnya, kayak apa sih dia tahu. Min tilqa'i wajhihi, daripada hadapan wajah beliau, kada langsung ya. Apalagi jangan langsung mendelosor masuk ke rumah orang. Masuk mulai muka keluar belakang pulang. Empat lalu bener aja. Walakin min ruknihil aymani awil aisari, akan tetapi Nabi itu berdiri di tihang ruknihil ayman, tihang nang sebelah kanan, awil aisari atau tihang nang sebelah kiri. Ini adab ya kalau kita bertamu ke rumah seseorang, apalagi ke rumah orang alim, jangan langsung buahkan lawang langsung melihat. Bagus rumah sidin ya. Nah, ini adab ya. Jadi kita paling siapa tahu mungkin ketika sidin buka lawang itu kada ingat menutupi sesuatu yang seharusnya kada pantas dilihat. Mungkin ada keluarga sidin yang mungkin kada bertutup aurat, lalu pas kita melihati langsung, anak sidin bujang. Iya nang rancak beelang gara-gara terlihat itu. Wa yakul, lalu imbah itu keluar tuan rumahnya membukakan lawang misalnya, maka mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, mengulangi 2 kali, yukarriru dzalika salasan au marrataini an yaminihi. Nah ini kalau kita mengetok rumah seseorang, tok tok tok, lalu ketadih kada di muka lawang berdirinya, tok 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 gitu, samping tihang kanan atau tihang kiri supaya kada melihat. Jadi maka ucapkan dulu Assalamualaikum. Amun ada orang menyahuti, alhamdulillah sudah kadusa lagi.
Kalau sekali ke dalam nyahuti ulangi, tapi jangan langsung assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada juga nang salam gitu pian bingung menjawabnya. Assalamualaikum, belum tuntungi assalamualaikum, assalamualaikum dia. Kada sabar salamnya, belum dijawab lagi nang pertama sudah sambung pulang. Nah maka assalamualaikum hadangi dulu. Kada ada jawaban hanya ulangi pulang assalamualaikum 2 kali. Kada ada jawaban maka hanya yang ketiga assalamualaikum 3 kali sudah mau ulangi kada ada urangnya maka parji'u bulik sudah. Kenapa asa pulang? Amun wah ini kan lebih nyaman ada telepon ada istilahnya kau bahabar dulu betakon pian ada ke di rumah. Amunnya kada ada jawaban berarti kan kada ada mungkin atau ya sesuatu lah mungkin beliau lagi kada kawa jadi ya jangan memaksakan. Itu adab kita. Nah kalau sudah dibukai lawang jangan tadi menghadap ke dalam rumah langsung muhak kita melihat apalagi sambil lihat pas bara di atas lemari itu ada makanan guru ya. Kadang itu bangnya bapender nya kan tahu ada makanan lalu disindirnya ada ular panjang mana guru sampai ke atas lemari situ nah ularnya di atas lemari ada makanan rupanya menyindir guru itu ada makanan di atas lemari. Pinter benar bertamu. Assalamualaikum, assalamualaikum berucapkan salam. Jadi kalau bertamu jangan kada ingat memberi salam. Assalamualaikum. Walaupun mungkin keluarga salam tetap. Walaupun akrab benar assalamualaikum ya tetap. Karena apa? Salam itu kan doa. Selamat ke atas kalian. Lalu dijawablah dengan waalaikumsalam. Ikam pun juga selamat juga. Saling mendoakan kan sama-sama salam. Ini adab ya. Jadi kalau kita bertamu tuh jaga bujur-bujur adab kayak apa. Dan juga kalau bertamu jangan lawas benar. Mulai habis isya sampai subuh kada bulik-bulik. Sampai tamu nang tuan rumah bingung ya Allah ini kada paham-paham. Banyak kopi habis lalu gelas ulun kosong nah nggak pernah aja nyindir pula. Ini berita dari yang apa yang disampaikan oleh musannif tentang Rasulullah SAW. Selanjutnya wakana lain pulang wakana sallallahu alaihi wasallam idza atahul fai'u makanya dimulai dengan wakana. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza atahul fai'u apabila datang kepada beliau al fai'u itu harta rampasan perang. Jadi fai' ini bisa harta rampasan baik dengan cara perang atau dengan tidak perang. Jadi orang-orang yang tinggal di tempat sesuatu negara muslim lalu kemudian bayar itu bisa dikatakan fai' juga. Kalau bahasa wahid itu apa? Kayak apa? Upeti lah istilahnya. Jadi orang non muslim tinggal di daerah muslim lalu ia membayar sebagai jaminan untuk supaya ia tinggal di situ aman. Itu fai'. Nah, apabila datang kepada Rasul ke negeri Madinah dibawa dari daerah lain, qasamahu fi yaumihi maka membaginya Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari yang datang itu juga langsung dibagi oleh Rasul. Fa'ata al-ahilla hazzaini lalu memberikan Rasul al-ahilla itu orang yang sudah berkeluarga. Yang sudah bisi anak, bisi bini maka diberi apa? Hazzaini 2 bagian. Karena kan ada tanggungan. Wa a'ta al-azab dan memberikan kepada yang masih azab itu masih bujang kada bisi bini belum bisi anak maka apa 1 bagian. Ini cara Rasul menghargai kepada yang sudah berkeluarga. Sebab orang berkeluarga kan ada tanggungan bini, anak, maka diberilah 2 kali lipat daripada orang yang belum berkeluarga. Makanya kalau ada pembagian orang yang sudah berkeluarga dapat 2 kilo baras, yang belum kawin dapat 1 kilo, jangan protes. Itu memang sudah suatu keadilannya. Nah kalau hendak dapat banyak maka bawa kawin. Imbahnya sudah kawin banyak anak pulang banyak juga dapat bagian kena. Hendak banyak lagi tambahi pulang bini dapat pulang bagiannya banyak. Ya. Semakin banyak semakin banyak. Ya.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza utiya bisabyi, apabila didatangkan dibawa kepada beliau bisabyi, itu tawanan perang, orang nang musuh kemudian kalah perang, maka jadilah mereka tawanan, ngarannya sabyun, yang mana karena kemungkinan bisa jadi sebagai budak itu. Lalu apa dibawa kepada Nabi misalnya, a'ta, maka beliau memberikan ahlal baiti jami'an, beliau beriakan sekeluargaan. Ahlal bait itu satu keluarga tadi itu, jami'an seberataan. Jadi ada musuh yang berperang non muslim lalu kalah, maka tertawanlah musuh itu tadi. Ternyata nang laki mati meninggalkan bini lawan anak, anaknya dua misalnya, maka dibawa kepada Nabi, ini Nabi, ini harta apa, rampasan perang, itu tawanan perang. Nah, oleh Nabi maka nang tadi sekeluargaan bini lawan anak itu dibariakan seberataan. Jadi misalnya dibariakan kepada si Fulan, kadang nang dipisah-pisah, mamanya kepada Fulan, anaknya kepada Fulan, si ikungnya lagi kepada Fulan, kada, tapi langsung dibariakan seberataan. Supaya apa? Karahiyata ayyufarrika bainahum, karena tidak mau Nabi, karahiyah artinya apa, kada hendak atau kada menyukai, ayyufarriqa, memisahkan bainahum, di antara mereka. Sebab kalau kena nang mamanya dibariakan kepada si Fulan, anaknya dibarikan kepada nang lain, dan begitu seterusnya, terpisah-pisah, terpencar, sudah mereka tertawan, kalah perang, sudah menderita, lalu dipisahkan pula antara keluarga, ini tentu sangat menyakitkan benar. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seberataan tadi itu langsung. Jadi misalnya mama anak langsung diberikan kepada si Fulan berataan. Nih ikam haraku, ikam merawat berataan. Gitu. Karena bahari kan ada tawanan perang. Tawanan perang itu statusnya karena bisa jadi budak kalau kalah perang. Kita ini kada, alhamdulillah nang kalah perang kada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajulun fara'a fi wajhi bishran akhadha bi yadihi. Dan lagi daripada akhlaknya Rasul, pribadinya Rasul, yaitu apabila datang, idza atahu, datang kepadanya beliau, rajulun, seseorang, fara'a fi wajhihi, lalu Rasul melihat di wajah orang nang datang tadi itu, bishran, berseri-seri wajah. Jadi bishran itu apa jurang untuk muhanya mode senang, bercahaya dengan senyum-senyum. Datang beelang wajah pina senyum-senyum. Maka apa yang dilakukan? Akhadha biyadihi, dipingkuti tangannya oleh Rasul, lalu dibawa masuk. Masuk. Ini akhlak. Kenapa? Ini kan kelihatan orang ini lagi senang, maka langsunglah dipingkuti. Ini ada. Jadi kita pun melihat orang senang, kita pun berusaha untuk senang. Lalu kemudian ditakuni, kenapa nih? Ada kabar napa? Pina nyaman nih? Membawa berita kabar gembira, kenapa nih? Biasanya kan orang yang senyum itu senang hatinya. Tapi kalau ada orang yang datang muha pina masa, pina kada nyaman, aduh, oh pikir berjauh aja sudah. Kada, kalau ada orang yang kada nyaman justru kita bantu pulang. Ada apa? Kenapa pina muha pina kada nyaman? Kenapa wajahnya pina kurang menyenangkan? Ada masalah apa? Ada yang bisa dibantu? Wah, ini akhlaknya. Jangan nang pina wajah berseri-seri aja datang disambut. Oh, ini cakaran bawa duit, ini cakanya datang. Berita gembira. Giliran ada nang pina muha kada nyaman, jangan, tetap sambut dengan baik. Cuman akhlaknya Rasul, jikalau ada orang yang datang dengan wajah berseri-seri, maka beliau akan pingkuti tangannya. Ayo silakan masuk. Ikut bergembira dengan kegembiraan orang itu tadi. Walaupun kita tahu sebab gembiranya apa, tapi umpat gembira juga. Ini akhlak juga bagi kita yang dielangi seseorang dan orang itu datangnya dengan wajah yang berseri-seri. Kita pun umpat juga gembira. Apalagi kan ada dalam syair itu disebutkan, basyashatu wajhil mar'i khairun minal kira, wa kaifa liman yu'til kira wa huwa yadhak. Berseri-serinya wajah seseorang ketika menyambut tamu
Ada orang beelang lalu nang menyambut ini pun berseri-seri. Nang beelang berseri-seri, nang menyambut juga wajah berseri-seri. Oh, senyum, senyum, senyum. Maka apa? Khairun minal kira, lebih bagus daripada suguhan, tapi menyuguhi dengan moha kada nyaman. Kayak apa rasanya pun beelang, tapi orang dielangi mai kada nyaman lalu. Padahal nang disurungin nyaman banget bingkak kentang. Pecah diilat dimakan, kada pakai igut-igutan hancur serongan saking lembutnya, tapi karena menyurungi tadi muahnya kada nyaman ya. Masam penderannya padas, makan wadah itu jadi kada nyaman rasanya ya, lain. Tapi kalau nang menyurungi orangnya bersih-bersih, ahlan datang nama ahlan wa sahlan wa marhaban. Kalau orang Arab kan ya, ahlan wa sahlan, kaif halak, kaif, oh insyaallah ana dandaman lawan inti, los kemana inti, kemana aja inti, padahal hanya semalam terdapat nih, cuman saking kemana aja inti, nang disambut takjub-takjub, insyaallah disurungi banyu putih bener aja lawan gabin itu dirandam di banyu. Tapi kadang menyurungi wajah berseri, kita pun nyaman ya Allah. Ulun asa kada hendak bulik banyak sudah sampai ngopian ini. Kenyamanan pulang. Nah, itu adab kita menyambut ya. Tapi kalau dengan cara nang kurang nyaman, ya mungkin kita kan maklum juga. Kadang-kadang mungkin ada orang nang uyuh lah. Biasanya nyaman, tapi kemudian pas kada nyaman, kita harus maklum. Jangan buruk sangka. Mungkin saja lagi uyuh, lagi sesuatu ada masalah. Ya kita harus mentoleransi, memahami kondisi setiap orang. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a bil ismil qabih, apabila mendengar dengan nama nang kada bagus. Ismul qabih itu nama nang kada bagus. Ada orang ngarannya kada bagus. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Hawalahu, maka memindah namanya tadi ila ma huwa ahsanu, kepada sesuatu nang lebih bagus minhu, daripada ngaran tadi itu. Jadi ada orang datang ngarannya pina kada nyaman didengar, maka oleh Rasul diganti. Di sini dicontoh disebutkan diantaranya adalah apa? Itu ngarannya ada asi. Asi itu kan artinya orang yang maksiat. Maka diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nama yaitu Jamil. Ada namanya Al-Asi bin Aswad, ngaran sahabat itu Asi. Ya kalau bahasa kita tadi orang yang maksiat. Maka diganti oleh Rasul dengan apa? Muti'un, orang nang taat. Kita ada jawab bahasa Banjar, entah ambilannya bahasa Arab kah atau bahasa manakah. Kalau kan anak toh penurut benar disambat orangnya maasi benar aja. Itu kalau bahasa Arab maasi itu jamak dari maksiat. Berarti kan anak nang taat itu tadi maasi banget. Berarti apa? Bermaksiat benar jadinya. Kalau diartikan pindahkan ke bahasa Arab, maaf, ini maasi benar. Berarti Pak banyak benar maksiatnya. Nah itu orang kira tahu apakah ambilannya dari bahasa Arab atau dari bahasa lain atau mungkin maknanya apa? Cuman jelas kita memahami selama ini kalau orang itu maasi itu artinya orang nang taat benar. Tapi kalau mengambilnya ke bahasa Arab maka kada bagus jadinya artinya. Nah, jadi kalau ada ngaran mungkin sampai tuha ada ngaran tetap asa kada bagus ngaran. Kada apa berganti. Datang kepada guru ngaran ulun guru asa kada nyaman di orang. Napa ngaran kam Martini. Oh, merek minuman Martini. Ada kalau bagi idol lagunya si Dol Sumbang gitu. Martini ya kah? Ini bukan nang tuan, nang ketujuh lagu nih. Martini jasi Dol Sumbang, aku dengarane abahku Martini, ngaran babinian, kiawannya Tini pulang. Padahal merek minuman. Tapi kemudian, oh itu asik, isinya itu menceritakan kayak apa nya kada ketujuh dengan ngaran, lalu inya bertindak nang kada sesuai dengan ngaran itu tadi itu.
Nah kalau ada orang nengarannya mungkin kada ya secara arti kurang bagus karena bahari kan orang tua kada tahu arti, yang penting ngarani aja, apalagi orang bahari mungkin asal ngaran aja, maka kada apa-apa berganti. Seperti sebagian ulama kiai itu ketika tulak haji itu berganti ngaran sin. Padahal ngaran sudah bagus, cuman hendak lebih berkah lagi ketika di Mekah berganti ngaran, bulik berubah ngaran pulang. Ada sebagian kiai seperti itu merubah ngaran. Nah kita pun kalau misalnya ada ngaran kurang bagus, nah panang kira-kira kada bagus, asal kada nyaman didengar, datangnya ke wadah orang alim orang soleh, anu pang guru ganti akan ngaran ulun, nang supaya bagus juga tah kiawannya, artinya nyaman didengar. Nah karena dicarikan kan yang bagus, lawan supaya perzekian guru ay. Oh, ya Allah bujur kalau tiwadak sekali. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, itu tadi berkaitan dengan ngaran. Ngaran yang memang dingarani oleh kuitan, tapi kalau panggilan atau gelar itu ya mungkin macam-macamnya. Apalagi orang bahari itu kan ketujuh menggelari, menambah gelar. Kebanyakan kayak ini di belakang ini ada berapa anang ini, ada di belakangnya tambahan anang, macam-macam ya sesuai dengan ya apanya misalnya untuk membedakan anang apa tapi itu kan hanya gelar, sebatas gelar kedengaran asli ya. Dan lagi wa kana sallallahu alaihi wasallam yatafa'alu wa la yatatayyaru, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yatafa'alu. Yatafa'al artinya apa? Bersikap optimis. Kada sebaliknya pesimis. Jadi setiap sesuatu itu yang bagus-bagus maka itu langsung dimaknakan dengan arti yang bagus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yatatayyaru, dan tidaklah bertatayur. Tatayur itu apa modelnya tebak-tebakan, kalau kada bagus kada jadi. Jadi kalau misalnya hendak tulak lalu melapas burung dulu, lihati terbangnya kemana burung, amunnya ke kiri berarti kada bagus, tapi kalau ke kanan berarti bagus. Ini kada seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuhibbul ismal hasan, dan adalah Nabi itu menyukai ngaran yang bagus pulang. Jadi kalau ngaran sudah bagus jangan diganti-ganti lagi ya. Ngaran misalnya apa Hasan, bagus sudah, jangan dirubah-rubah menjadi nang lain pulang, bagus sudah ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza wajada ar-rajula, apabila mendapatkan Rasul, menemukan Rasul ar-rajula akan seseorang raqidan, yaitu guring, dalam keadaan guring, alhamdulillah, ala wajhihi laisa ala ujzihi syai'un, guring ala wajhihi, yaitu di atas wajahnya. Maksudnya apa? Guringnya bertiharap. Laisa ala ujzihi, yang mana tidak ada di atas belakangnya. Maaf ini bagian pantatnya itu kada ada bertutup sama sekali. Laisa ala ujzihi syai'un, tidak ada ke atas ujzihi, yaitu bagian belakangnya syai'un, sesuatu. Maksudnya kada bertutup ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul, orang yang tadi guring bertiharap itu, raqadahu, lalu Nabi pun membangunakannya, tapi dengan apa? Birijlihi, dengan batisidin. Kalau bahasa kita itu apa? Disepak. Karena guringnya kada bagus. Tapi kalau guringnya bagus, kada disepak, digarap, kalau menahan menggarap dengan cara yang baik. Tapi karena guringnya bertiharap, lalu disepaklah dengan cara supaya bangun orangnya.
Ini cara membangunkan kalau orang guring nang betihara. Dan guring betihara itu kan bagus. Dari sisi kesehatan pun kada bagus. Dan pertama menyalahi sunnah. Itu cara guringnya syaitan. Di sini disebutkan innaha naumus syaitan. Waqala, dan Nabi bersabda itu kepada orang yang guring betihara tadi, hiya abghadur rikdati. Ia adalah abghadu, paling dibenci. Ar-rikdati, cara guring. Jadi rikdah itu dari kalimat raqada, lalu rikdah itu adalah masdarnya, tapi bentuknya masdar hay'ah, menunjukkan arti atau makna bentuk. Jadi bentuk guring paling dibencinya bentuk guring ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terbiasa guring nang betihara. Amun sudah ada misalnya terbiasa, rubah. Jadikan posisi guring kalau hendak sesuai sunnah itu menghadap kiblat dan behereng ke sebelah kanan. Itu sunnah. Jadi andak tangan di bawah pipi, lalu kemudian bemereng nang kayak orang dikuburakan menghadap ke kiblat. Itu sunnah guring kita. Dan juga dari sisi kesehatan pun bagus. Karena jantung kita berada di atas. Tapi kalau kita berbalik ke sebelah kiri, itu jantung tertikin, tertekan, jadi bernapas itu kurang nyaman jadinya. Dan sisi kesehatan pun kada bagus. Bahkan mungkin pernah diceritakan seseorang dokter masuk Islam hanya karena melihat cara guringnya orang muslim. Dia salut dan takajud. Karena di Islam itu sampai guring pun dilajari oleh Rasulullah SAW. Dan ia keluar dari masalah, dari pembahasan tentang bagaimana cara guring yang benar, yaitu dengan memereng ke sebelah kanan. Ketika keluar dari acara, dia menyaksikan ada seseorang muslim yang guring seperti itu. Takajud dia, Rasulullah. Ini kita hanya memenderakan membahas masalah ini, ternyata ada orang guring seperti itu. Lalu pas orang itu bangun, ditakuninya, "Kamu dari mana tahu cara guring seperti ini?" Ujian nang guring tadi, "Kenapa geram?" Ujian dokter, "Ini cara guring yang paling bagus sudah." "Oh, ini sudah biasa, kami sudah dilajari, mulai lagi halus sudah dilajari, memang guring seperti itu." Lalu dari situ dia pelajari siapa sih sebenarnya Islam, apa aja yang diajarkan Islam, dan subhanallah dapatlah hidayah masuk Islam hanya karena gara-gara guring. Kita sudah tahu aja, tapi kadang-kadang tapi praktek. Guring betihara lah, macam-macam model guring. Maka dirubah. Kita mulai dari nang nyaman dulu, guring mengumpati Rasul tadi. Andak tangan di bawah pipi, ini supaya mengingatkan kita kena mati kita dan kayak itu caranya. Lalu bacaan, kemudian sebelum guring berwudu usahakan. Guru yang sekali wudu pasti untuk wudu bahkan untuk pulang. Model godaannya itu kuat benar. Kenapa wudu aja, amunnya tak antut takkan aja kada apa-apa. Amunnya kau wudu pulang, amunnya kada kawa, biar sudah lanjut takkan aja guring. Yang penting dulu biasa akan wudu. Kalau sudah terbiasa, insya Allah kena nyaman aja. Ya. Tapi memulai itu berat. Apalagi amun musim dingin, pas hujan pulang, tergatuk banyak oleh panai. Bakami itu jo, jakannya kau kan dosa bebasuhan. Saking takutannya amun tak kena banyu meriut. Jadi ya memang itu untuk mengamalkan sesuatu kan perlu usaha. Jadi biasakan sebelum guring, habis wudu kena hanya bacaan, lalu posisinya. Kemudian kan lagi mahayal macam-macam guring. Ini sebelum guring mahayal macam-macam, ya masuk ke dalam mimpi kena. Tapi sebelum itu bacaan, lalu kemudian ingatlah bahwa zikirnya dalam hati aja lagi, dalam pikiran Allah atau apa saja pokoknya. Dan itu lebih cepat pian terguring dibandingkan kalau mahayal itu kada mau guring-guring, kebanyakan khayalan. Tapi kalau pian bawa berzikir tapi dalam pikiran, bawa tapi dalam hati, kalau sampai lawas tuh guring. Sebab syaitan gerak ketujuh kita berzikir. Maka untuk supaya cepat terguring, bawa berzikir tapi dalam hati.
Jangan benyaring hendak guring. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan kacau pulang bini nang kalau kau guring. Amun ada si bini, amun ada si bini ya nang kawan mau berzikir nyaring bana hendak guring berzikir la ilaha illallah. La ilaha. Ini orang stres kan apa ini? Naam, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil bahi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru, memerintahkan bil bahi. Di sini pakai hak, kalau di hadis lain ada kan man istata'a minkumul ba'ata. Kalau dalam nikah rancak dibacakan man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu lahu wija'un. Barang siapa yang mampu di antara kalian al-bath, bah atau batun itu adalah maknanya nikah. Dan Rasul menyuruh untuk supaya kawin atau nikah. Jadi harus diperintah. Ya ma'syaras sabab, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul bata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu kalian, maka hendaklah kasih kawin. Ini pondokan jangan kita boleh petang salon kita. Anu mah disuruh di pengajian guru disuruh kawin ulun. Ojenang mama lan abah napa garang kesanya disuruh, ada hadisnya aja disuruh kawin. Kayak apa tadi? Barang siapa wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian maka hendaklah kawin. Oh jadi ikam disuruh kawin lah. Mungkin mah hadang dulu ikam kada mendengarlah man istata'a minkum, nang mampu di antara kalian. Ikam mampu kadakah di kuitan. Kuitan belajar juga di Darussalam Bahari. Jadi kada kau di debat. Hendak memboy berdebat masalah hadis dia kuitan hadang dulu. Ada kalimat man istata'a minkum, kalau itu artinya nang mampu, ikam ni mampu kada? Iya, setengah mampu bang sudah melawat juga. Kena nang itu tunggakan dulu sekolah, baca dulu sekolah, nah hanya amun dosa cukup, ayo hendak kawin. Ya. Cuman di sini memang Rasul secara umum itu menyuruh bagi para pemuda untuk supaya kawin. Kenapa? Biar aman daripada gangguan syaitan. Sebab kalau kada kawin itu godaannya luar biasa, apalagi wah ini. Ya. Amun kada tapi terjaga bujur agamanya, wah godaannya luar biasa. Makanya kan ada disebutkan orang yang kawin itu telah terjaga setengah daripada agamanya sudah. Falyattaqillah fi syatri tsani, maka hendaklah bertakwa kepada Allah pada setengah yang kedua, yang bagian keduanya. Jadi setengah ini sudah aman, tapi bagi yang belum kawin sebagian kada aman lagi. Ya. Makanya di hadis lain disebutkan al-bud'atu wahidatun. Bud'ah ini maaf, yang namanya apa istilahnya bud'ah? Ampun babinian itu sama aja berataan. Ini hadis dewasa lah sedikit, yang masih belum cukup umur jangan mendengarkan. Tutup telinga. Itu sama aja berataan. Ini ada hadisnya itu. Jikalau kamu keluar rumah melihat perempuan yang membuat kamu terpesona, maka apa? Buliklah kamu ke rumah, Nabi. Kenapa? Yang namanya bud'ah itu sama aja berataan. Al-bud'atu wahidatun, sama aja. Nang kamu lihat lau nang di rumah sama aja. Cuman servisnya berbeda mungkin. Ibarat tempe itu kan sama aja, pian tempe di sini, tempe di Banjar sama aja tempe berataan. Cuman ketika mengolahnya lalu berbedalah jadinya. Ada tempe goreng, ada tempe bacem, ada tempe macam-macam. Lalu ada ulama ustadz yang menyampaikan ke itu di hadapan nang bini, bud'ah wahidah aja. Lalu mencontohkan kayak tempe, udah nang bini, jadi ampun dulu ini tempe lah ya. Kada terima nang bini. Ya.
Wa yanha anit tabattuli, dan Nabi menangati melarang daripada tabattul. Itu apa? Kada mau kawin. Dalam artian kada mau kawin di sini yang dilarang bukan kada di sini apa ya? Orang yang menolak terhadap bebinian sama sekali kada mau. Ay rafadar rajulu lin nisa wa tarkit talazzuzi bihinna. Ay rafdir rajul, menolaknya seorang laki-laki kepada bebinian, kada hendak lawan bebinian, dan meninggalkan bersenang-senang dengan mereka, itu dengan kawin. Kada mau kawin, kenapa? Padahal kawin itu nyaman. Biar namun sudah tahu sekali, lu hendak dua kali. Wa aksihi, dan sebaliknya. Falaisal murad hina mutlaq tabattul alladhi huwa tarkus syahwat. Tapi bukan yang dimaksud tabattul di sini adalah meninggalkan syahwat sama sekali, kada. Karena Nabi Isa kan kada kawin memang. Tapi beliau meninggalkan memang, kada hendak apa melakukan syahwat-syahwat seperti itu. Tapi kita umat Nabi, kita disuruh. Di dalam hadis disebutkan tazawwaju al-waduda wal-waluda. Ini hadisnya rancak, kalau pian ketujuh hadir orang akad nikah, ini dibacakan terus hadisnya. Tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Ujar Nabi apa? Makanya dalam nikah itu kan dibacakan hadisnya apa? Karena perintah. Tazawwaju, kawinlah kalian. Al-wadud, kawini oleh kalian al-wadud. Wadud itu artinya bebinian nang penyayang, nang lembut. Kenapa? Ini kan cagar jadi kuitan. Kalau bebiniannya kada penyayangan, kada lembut, anak dibantingnya kan namanya sarip. Pina menangis terus, kada mau ampih, dibantingnya mau ini mengalihkan aja nih. Ini bahaya. Maka cari nang penyabar, kan nang anak menangis, hokon aja begadang demi anak supaya jangan menangis. Kuitan bebinian itu begadang kadang-kadang. Nang laki kan tapi begadang, anak menangis dia kata letakannya. Ya, entah urusan mengulahkan aja nya. Maharago tapi mau lakian. Wadud itu cari. Jadi kalau hendak istri nang baik, pertama ini kuncinya, cari nang penyayang, nang lembut. Maka bebinian pun juga latihlah, kalau misalnya belum terbiasa lembut, latih diri untuk supaya bersikap lembut. Kenapa? Bakal atau cagar jadi ibu rumah tangga yang mengasuh anak. Itu satu. Al-walud, cari bebinian nang walud. Napa walud itu? Paranakan, subur, kada usah dianui dikijipi mata aja jadi. Subhanallah, saking suburnya tahu ibaratnya. Kada tegatuk, ditimbai sempak. Ada kisah gitu ya Allah. Sempak aja digatukan, sempak hal jadi saking subur. Ini ungkapan atau ibarat saking suburnya. Itu bagus, cari seperti itu. Ini perintah Nabi. Kenapa alasan Nabi? Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku nanti berbangga-bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat nanti. Jadi setiap Nabi kan datang dengan umatnya. Lalu Nabi datang dengan membawa umat yang sangat banyak. Karena apa? Kalian kawin. Coba kalau kalian kada kawin, kada ada banyak umat Nabi. Maka niatkan dalam kawin itu untuk apa? Membanyakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Jepang hari ini beritanya apa? Krisis manusia. Kenapa? Banyak orang-orangnya kada mau kawinan. Ini hidupnya individualistis. Artinya apa? Kalau repot, hendak nyaman sorongan. Sebab memang faktor kehidupan di sana Pak, biaya hidup mahal dia. Karena amun sudah kawin, mau kosi bini, mau kosi anak, mau pikiran biaya belarang. Itu di Jepang. Makanya saat ini banyak kritik-kritikan negara Jepang. Kalau pemerintah kada bertindak, maka akan habis orang Jepang cagar negara, kedadaan lagi habis. Namun kita kan orang Jepang habisan biar itu. Kita pindah ke Jepang pulang.
Tapi orang Islam kada dianjurkan seperti itu. Kecuali ada alasan tertentu mungkin yang memang secara syar'i dibolehkan, maka kada apa-apa. Tapi kalau kada ada alasan, hanya semata-mata hendak nyaman serongan, itu kada dianjurkan. Hidup mulai dengan cara carilah istri yang solehah. Fasolihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Insyaallah masih banyak perempuan solehah itu banyak lagi. Jangan takut kalau pintu dapat nang kada bagus. Masih banyak di Darussalam, banyak banget stok. Tapi jangan lupa dahlon ulun cari anu gede pian mendudusan. Ya, ada kawa. Ulun aja mencari ngali. Ini rahasia. Wa yanha anit tabattul, dan menangati daripada tabattul, yaitu tadi kada mau kawin, nahyan syadidan, larangan yang bersengatan. Nabi menangati. Ayyamuru bitazawuji, yaitu Nabi memerintahkan dengan kawin, wa yanha an tarkihi, dan melarang daripada tarkihi, meninggalkan kawin. Insyaallah yang belum dapat jodoh semoga cepat dapat jodoh. Yang ada keinginan hendak kawin tapi belum ada, mungkin belum melihat apa kayak apa, maka semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kan dulu diberi ayat supaya cepat dapat jodoh. Sudah, kalau diberi ayatnya nanti amalkan. Tapi nang anu-anu jangan amalkan dulu. Apalagi itu sudah kawin amalkan juga jangan. Qala al-Hafani fayanbaghi li syakhsi ay yujami'a zawjatihi ma dama fihi quwwah li ajli tanasus. Ini dewasa sedikit perkataannya. Imam Hafani mengatakan sepantasnya bagi seseorang itu untuk mengumpuli istrinya selama masih ada kuat, mampu. Tujuannya Pak, untuk supaya dapat keturunan. Walaupun sudah berumur, tetap aja kumpuli bini, jangan sudah tua, ada hadakan ribu parakan sudah apa, sama-sama kadang beri kepingin lagi sudah. Tetap aja. Wah, ini kan obat kuat, banyak aja orang menjual. Amun sudah pina uyuh ya minum Dan itu kenapa Pak? Kalau pang dalam agama dilarang kada, bahkan itu ada dalam pembahasan masalah fikih. Ada bahasul masail. Bagaimana hukum seseorang minum obat kuat? Ada dibahas. Kalau tujuannya untuk istri, menyenangkan istri, silakan. Ini maaf ya sedikit dewasa pembahasannya, karena memang kenyataan seperti ini ada. Dan ini pas memang babnya, yaitu Rasul menyuruh untuk supaya kawin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru man aslama, dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang aslama, masuk Islam, ayyakhtatina, agar ia bersunat, berkhitan. Jadi ada orang hanya masuk Islam, maka ini diperintahkan. Kayak apa caranya untuk supaya bersunat. Wa in kana ibnu samanina sanatan, sekalipun ada orang yang hanya masuk Islam itu apa? Umurnya samanina sanatan, 80 tahun sudah hanya masuk Islam. Tapi belum bersunat, bangke apa? Ya disuruh anu bersunat dikam. Kayak apa tadi bersunatnya? Ya canggih aja wah ini. Bahkan wah ini kan ada iklan di radio, sunat modern tanpa dipotong. Kada pakai dipotong. Kayak apa tadi iklannya tuh? Bahkan bisa ini nang antiknya Pak, bisa dibentuk sesuai keinginan. Kayak apa pun anak modelnya apa dibentuk. Subhanallah, kayak apa ini? Ada aja untuk menarik. Itu bulan puasa rancangan sebelum sahur dengarkan radio, ada iklannya, iklan bersunat. Maka iklannya itu tadi, dan bisa dibentuk sesuai permintaan.
apa, mikirkan permintaannya kayak apa. Maksudnya apa yang dibentuk bolangnya mungkin. Allahu Akbar. Ada aja canggih kecanggihannya. Bahkan ujar pakai laser pulang. Kada pakai nang digunting lagi, kada cukup ditembak terus paket langsung sudahnya. Habis bertahun bulu-bulu. Astagfirullahaladzim. Intinya kalau ada orang hanya masuk Islam maka dianjurkan untuk bersunat. Sebab sunat ini, khitan ini adalah fitrah. Yang mana disebutkan Nabi Ibrahim itu umur 80 tahun hanya ada perintah untuk bersunat, maka beliau pun melaksanakan perintah Allah secara langsung dan disebutkan bersunatnya pakai kapak. Ya, ayo bayangkan. Wallahu alam ya. Waqad ikhtana Ibrahim al-Khalil bil qadum, nih lihat. Dan bersunat Nabi Ibrahim alaihissalam al-Khalil bil qadum. Qadum itu kapak. Tapi ada yang mentafsirkan qadum itu lain kapak, maksudnya di daerah yang namanya qadum. Nah ini khilaf. Cuman intinya umur 80 tahun kada apa-apa bersunat. Mungkin kalau kita sudah insyaallah yakin aja ini bertanda kada danang kada bersunatnya. Ya. Tapi kalau ini ada orang hanyar masuk Islam. Bahkan sunat ini pun selain Islam pun mereka banyak yang bersunat juga. Kenapa? Bersih. Ya, daripada kada bersunat itu ringan. Makanya kalau orang ini misalnya kada bersunat lalu kemudian masuk Islam. Maka kalau dia buang air kecil itu kada kau bersih membasuhnya kecuali dengan cara dibuka kulimbit nang di mukanya itu. Amun kada dibuka kulimbitnya maka kami itu masih tersisa di dalam situ. Sembahyangnya jadi kada sah, najis masih. Nah dengan bersunat itu bersih, tinggal melihat aja lagi ada kasisa kami tinggal dibersihkan. Tapi kalau nang masih ada kulimbit itu masih tertinggal di dalam kami situ. Makanya secara kebersihan kedokteran pun itu orang yang bersunat lebih sehat dibandingkan orang yang kada bersunat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yudammir al-khayla. Yudammir itu maknanya adalah melamakakan kuda. Jadi menganyangi kuda supaya pisit awaknya imbah itu kena dikurangi sedikit-sedikit makannya supaya kalau bahasa kita tuh kekar. Orang hendak kekar itu kan ya perlu makan banyak. Kayak yang biasa 4 gim nih. Kan makannya itu harus seimbang. Kadang 4 gim tapi makanannya kan tempe, wakari, kada terbentuk awaknya. Maka harus perlu asupan protein, gizi, itu ada caranya. Nah, supaya kenapa latihan kan terbentuklah otot. Ya nang jadi otot kawat tulang. Ya, itu perlu makanannya kayak apa cara orang itu kan. Jadi perlu bimbingan juga untuk supaya terbentuk. Nah ini Nabi itu kalau ada kuda, kita ini kada ada kuda banggai, jadi kada mungkin seperti ini kada kau tahu umpati caranya karena kada ada bisi kuda. Yudammirul khayla itu tadi menggemukakan, melamakan kuda lalu kemudian dibiarkan supaya pisit awaknya itu. Nah, di sini diartikan at-tadmir wa huwa ayya'lifal farsa, yaitu memberi makan kuda hatta yasmuna sampai ia gemuk, thumma yaruddahu lalu kemudian mengembalikannya ilal qillati kepada sedikit, liyashtadda lahmu supaya kekar dagingnya itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu syikala minal khayli. Qala al-Azizi fassarahu fi ba'd turuq al-hadits 'inda muslimin bi ayyakuna fi rijlihi al-yumna wa fi yadihi al-yusra bayadun aw fi yadihi al-yumna wa rijlihi al-yusra wa karrahahu likawnihi kal mashkul la yastati'u al-mashya wa qila yahtamilu an yakuna jurriba dhalika al-jinsu falam yakun fihi najabatun. Qala ba'dul ulama idza kana ma'a dhalika agharra zalatil karaha. Ini masih berkaitan dengan kuda. Adalah Rasul SAW yakrahu syikal.
Rasul itu kada menyukai kuda tadi Mas. Kuda asyikal itu yang bahasa kita itu apa? Bebelang-belang. Jadi syikal itu diambil dari kalimat terikat. Terikat di sini karena dijelaskan di belakang hadisnya itu apa? Itu warna batisnya itu ada yang putih, ada yang putih sebelahnya. Jadi di batisnya itu putih. Jadi kalau berjalan itu kayak model orang terikat jadinya kelihatannya. Nah ini Rasul berkata untuk kuda ya. Kenapa? Qala al-Azizi fassarahu, mentafsirkan makna syikal itu fi ba'd turuqil hadis, pada sebagian jalan hadis inda Muslim, pada Imam Muslim, bi ayakuna fi rijlihil yumna, itu ada fi rijlihil yumna, di batis yang kanan, wa fi yadihil yusra, dan juga di batis nang kiri, bayadun, warna putih. Apian bayangkan kuda lalu di batisnya itu nang kanan dan kiri putih warnanya. Lalu pas berjalan itu kan karena berselisihan, jadi kayak model kayak terikat. Maka ini menunjukkan kuda ini bukahnya kada laju. Dan Nabi kira ketujuh seperti itu. Karena kalau dibawa perang ini tentu ditarus, timbul penunggangnya mati, orang sudah bukahan ini tertinggal lagi. Ini salah satu tabiat Rasul, perilaku Rasul dalam memilih kuda. Au fi yadihil yumna, atau di bagian tangannya yang kanan, warijlihi, dan batisnya al yusra yang kiri ada putihnya, itu kada bagus. Ya alhamdulillah kita mungkin kada ada kuda di sini. Tapi mungkin sepeda motor baguslah, sepeda motor dipilok putih, ban muka putih, ban belakang putih. Pas berputar kayak apa jadinya? Kayak keranda mayat. Ya. Maka kada bagus. Ini gambaran kita ya, karena kita kada ada tunggangan kuda, maka sepeda motor. Jadi kalau bisa sepeda motor kan bisa dipilok putih atau diwarna-warnain model kayak LGBT warnanya, jangan. Sepeda motor LGBT. Wa karrahu likaunihi, dan karrahu, tidak menyukainya Rasul yang demikian itu, likaunihi kal mashkul, karena keberadaan itu kal mashkul, seperti orang terikat batisnya. Itu jadinya Rasul kada ketujuh. La yastati'ul masya, yang kada kau berjalan. Kalau sudah terikat kan kada kau berjalan jadinya. Wakila, dan ada dikatakan yahtamilu, memungkinkan ayyakuna jurriba, yahtamilu ayyakuna jurriba, yang mana mungkin ada dicoba yang demikian itu tadi, dalikal jinsu, jenis itu yang batisnya putih tadi itu, falam yakun fihi najabatun, maka ternyata tidak ada padanya itu najabah, kelebihan atau kecepatannya kada ada. Jadi berjalannya biasa aja, kada bagus. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, idza kana ma'a dzalika agharra zalatil karah. Tapi kalau seandainya walaupun tadi batisnya putih, kanan kiri putih, tapi ada agar ini pulang warna putih juga tapi di dahi kuda. Makanya dalam hadis itu kan yang berkaitan wudu, ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Ujar Nabi apa? Umatku nanti di hari kiamat dipanggil itu, yud'auna yaumal qiyamati, dipanggil hari kiamat ghurran muhajjalin. Ghurran, bercahaya muhanya. Muhajjalin itu bercahaya tangan dan batis. Nah, lalu apa itu ghurrah? Ghurrah itu adalah launul abyad lum'atul bayda fi jabhatil fars. Itu warna putih yang ada di dahinya kuda. Itu namanya ghurrah. Di apa digambarkan umat Nabi karena bercahaya jauh-jauh, kuda yang tadi ada dahinya putih itu kelihatan sudah. Apalagi kudanya hirang, dahinya putih, itu jauh-jauh kelihatan. Nah, seperti itulah gambaran umat Nabi Muhammad karena hari kiamat. Orang yang rajin berwudu. Ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, daripada bekas wudu. Kita nang biasa berwudu ini kena menjadi cahaya yang putih di hari kiamat, nang mana Nabi meminandui umat sidin dengan cahaya putih itu.
Jadi jauh-jauh, di situ umatku. Tahu dari mana Nabi? Karena cahaya putih di wajah tadi. Apa cahaya putih itu asalnya? Itu adalah wudu. Maka kena ke sini cahaya, sini cahaya, cahaya. Maka disuruhlah kita, wa man istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang kawa memanjangkan, melebihakan daripada cahayanya, lakukan. Muhakan batasannya mulai ujung rambut tumbuh sini sampai dahi dagu, kemudian sini antara telinga-telinga, itu batasan wajah dan dibasuh. Lalu kita labihkan, kalau basuh muha labihkan ke atas, kalau di sini labihkan telinga diumpatakan juga, kalau di dagu labihkan sampai ke bawah. Jadi kena jauh-jauh kelihatan oleh Rasul. Umatku itu, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau sebatasnya misalnya pas-pasan, sudah kelihatan aja oleh Nabi. Nang kasihan itu nang udah pernah berwudu. Kayak apa Nabi mengaku umat Nabi, Rasulullah ulun umat pian juga. Ya Nabi mana buktinya ikam? Muha ikam kada ada cahaya sama sekali, kada pernah berwudu. Maka disinilah kita sebagai umat Nabi Muhammad rajin berwudu. Termasuk tadi kan sebelum goreng wudu dianjurkan. Kada kawan nang tiga kali wudunya dingin mana, sekali barang. Telinga sudah begitu batis pulang sudah wudu, itu sudah paling minimal wudu kita sudah sah. Karena kan yang wajib itu cuma sekali aja basuh, sisanya yang kedua ketiga itu sunnah. Nah dalam kondisi tertentu pakai yang sekali itu asal oleh benar wudu ya itu Pak. Nah seandainya kuda tadi itu ada di batis tapi di dahi ada juga, maka zalatil karahatu, hilanglah kemakruhannya. Kada lagi nang kada diketujui, masuk kategori nang diketujui. Tapi kalau di batis saja warna putihnya, di dahi kada ada warna putih, maka ini Rasul kada ketuju. Jadi kalau misalnya pian hendak nukar kuda, mungkin suatu saat kira jadi orang sugih, bisi perkebunan serongan, bisi taman serongan, lalu hobi mengoleksi kuda, maka ingatkan jangan nukar kuda nang batisnya berwarna putih. Kada bagus, karena Rasul kada ketuju. Jadi sampai urusan menginguk kuda pun ingatkan pelajaran. Oh Rasul kada ketuju menginguk kuda putih nang dia batisnya. Nukar kuda nang ada putih di dahinya. Terlarang harganya, kada apa-apa larang demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun duit banyak aja kada apa-apa. Karena kuda ini termasuk binatang nang membawa keberuntungan juga. Kalau pas terbelujur kuda nang baik, kan bisa. Ya jadi apa jurang tuh? Memancing rezeki jadinya. Kan ada beberapa kendaraan, rumah dan istri. Ini pemancing. Jikalau dapat kendaraan nang pas, maka rezeki akan naik. Jikalau dapat rumah nang pas, rezeki naik. Dapat bini nang pas nang membawa rezeki, naik benar rezeki. Ya nang kawin pulang kedua ketiga, karena rezeki naik. Masyaallah. Selanjutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal mimbar sallama wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu. Ini masih panjang ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan banyak. Jadi ini sesuatu yang bermacam-macam. Jikalau memang kita kawa mengamalkan maumpati, maka kita laksanakan. Jikalau belum kawa karena belum ada kesempatan dan waktu, maka niatakan dalam hati. Jikalau ada kesempatan dan waktu, maka akan dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita seberataan diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan keberkahan dalam harta, dalam umur, dalam sisa waktu yang diberikan oleh Allah. Kita dapat berkah, yaitu dengan melakukan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang baik yang menjadikan Allah ridha dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kita. Dan juga semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah haji dan umrah, dan bisa berziarah ke makam para wali-wali
dengan keberkahan para ulama yang kitabnya kita baca ini, Allah mudahkan niat kita sebertaan. Niat-niat yang baik Allah mudahkan. Orang-orang yang sakit, yang mereka mendapat cobaan dari Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Dan semoga apa-apa yang diberikan oleh Allah itu ada sebagai pengangkat derajat buat mereka dan juga penghapus terhadap kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan di zaman yang dahulu, sehingga nanti ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih, tidak ada satu kesalahan pun yang menjadikan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang punya hajat, semoga dimudahkan oleh Allah hajatnya, diberikan segala keinginannya, keinginan yang baik, keinginan yang bagus, sehingga dia bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.